apa aja keajaiban sholawat Jibril yang udah dirasakan. Ini terutamanya yang sholawat Jibril 4444 ya. Aku udah ngerasain banyak banget keajaiban sholawat Jibril 4444. Terus berapa lama keajaiban sholawat Jibril itu terjadi, dari mulai Kak Dina mengamalkan sholawat Jibril tersebut. Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman, jujur kalau misalnya nih mau mengamalkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman berkaitan dengan all about sholawat Jibril. Jadi kapan hari aku sempat bikin open question di Instagram, yang isinya adalah buat teman-teman yang pingin nanya berkaitan dengan sholawat Jibril. Nah, jadi di video kali ini tuh aku kayak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan sholawat Jibril. Jadi all about sholawat Jibril. Dan mungkin ini aku ambil pertanyaannya tuh yang paling banyak ditanyakan ya, yang secara umum banyak ditanyakan dan mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman juga yang sedang nonton video ini. Nah, jadi jadi seperti apa lengkapnya mengenai sholawat Jibril ini, simak terus videonya ya. Mungkin agak aneh ya, karena tiba-tiba aku ganti kostum, karena ternyata video setelah opening tadi itu gak terekam. Jadi aku take ulang, dan padahal ini adalah video yang menjawab pertanyaan pertama yang paling umum ditanyakan oleh teman-teman tentang sholawat Jibril. Nah, jadi pertanyaan pertama terkait dengan sholawat Jibril adalah bacaan. Bacaannya sholawat Jibril itu seperti apa, Kak? Gitu. Nah, di sini aku akan menjawab bacaan sholawat Jibril yang biasa aku amalkan. Nah, karena di luar sana ternyata banyak sekali versi bacaan sholawat Jibril. Tapi yang paling umum itu adalah bacaan yang Shallallahu ala Muhammad. Meskipun aku pernah dapat kayak selebaran ijazah tentang berbagai macam sholawat, nah ternyata itu ada yang sholawat Jibril itu panjang teman-teman, dan di situ ada kalimat Jibrilnya gitu. Tapi secara umum itu bacaan sholawat Jibril adalah Shallallahu ala Muhammad, jadi pendek gitu. Ada juga yang disambung dengan Shallallahu alaihi wasallim atau wasallam ya, aku lupa. Tapi kalau aku sendiri cukup yang Shallallahu ala Muhammad. Bahkan waktu umroh kemarin, mutawif aku juga menyarankan untuk memperbanyak baca sholawat kan waktu di Madinah. Dan beliau mengatakan, udah sholawat Jibril aja, sholawat yang pendek, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Nah, jadi secara umum yang paling banyak diajarkan tentang sholawat Jibril ini, itu bacaannya yang Shallallahu ala Muhammad. Pertanyaan kedua, yaitu yang sering ditanyakan adalah, Kak, bacaan sholawat Jibrilnya berapa kali? Atau ambil hitungan sholawat Jibrilnya yang berapa? Nah, kalau aku sendiri itu ngamalinnya yang 4444. Tapi teman-teman boleh mengamalkan sholawat Jibril dengan hitungan yang lain. Contohnya misalnya pakai hitungan 100, 1000, atau bahkan yang 10.000 ya teman-teman. Cuma kalau di sini pengalaman aku itu ngamalin sholawat Jibril yang 4444. Nyambung ke pertanyaan yang tadi, Kak, kenapa ngamalin sholawat Jibrilnya yang 4444? Oke, bagi aku 4444 itu kayak my magical and miracle numbers. Atau kalau di Loa, 4444 itu dikenal dengan angel number. Yang jelas gini, waktu itu aku sempat kayak dengerin gitu ya beberapa ceramah para ulama yang ngajarin atau yang mengijazahkan tentang amalan sholawat. Nah, itu ada yang mengajarkan kayak sholawat munjiat 4444, sholawat nariyah 4444. Nah, cuman karena sholawat nariyah dan sholawat munjiat itu panjang banget bacaannya ya, jadi aku belum mampu gitu untuk mengamalkan sholawat tersebut dengan jumlah 4444. Nah, tapi aku tertarik dengan bilangan ini gitu. Waktu pertama kali dengar ada sholawat dengan jumlah 4444, aku udah tertarik. Nah, makanya karena aku belum mampu dengan bacaan sholawat yang panjang kayak nariyah sama munjiat, akhirnya aku milih ngamalin sholawat Jibril tapi pakai hitungan yang unik ini, yaitu 4444. Dan biasanya sholawat Jibril 4444 ini
aku jadiin kayak amalan sholawat yang paling istimewa dalam hidup aku, terutamanya dalam kalau menjadi pembuka atau menjadi jalan untuk meminta atau berdoa terkait hajat-hajat penting dalam hidup aku. Selanjutnya, Kak, kapan melaksanakan atau mengamalkan sholawat Jibril 4444? Atau ngamalin sholawat Jibrilnya? Apakah harus antara habis azan menjelang maghrib? Gitu. Nah, karena biasanya kalau teman-teman nanya ke aku tentang kapan ngamalin sholawat Jibrilnya, nah, karena tanya kapannya itu versi aku, ya aku jawabnya antara habis asar sampai menjelang maghrib atau waktu petang. Nah, tapi itu tidak wajib teman-teman, tidak harus dilaksanakan pada waktu itu. Aku punya alasan tersendiri kenapa memilih waktu habis asar menjelang maghrib. Yang pertama, waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu petang itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, yang kedua, di waktu itu aku juga udah selesai dengan pekerjaan aku. Jadi ngajar udah selesai gitu ya, udah pulang sekolah dan ya udah nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Makanya aku pilih waktu mustajab tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak bisa melaksanakan di waktu tersebut, silakan ambil waktu-waktu mustajab yang lain. Boleh misalnya habis subuh, atau juga waktu malam ya, waktu keheningan, waktu-waktu tahajud misalnya, bebas. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, apakah harus diamalkan sekaligus jumlah hitungan sholawat Jibrilnya? Misalnya kayak aku ambil hitungan 4444. Nah, kalau aku aku habiskan dalam sekali waktu. Jadi dalam sekali duduk ya 4444 itu ya maksudnya dihabiskan dalam sekali waktu yang nggak dicicil gitu. Sekali duduk ya udah harus selesai sampai hitungan yang tepat 4444. Nah, itu kalau aku gitu ya. Terutamanya aku menyebutnya itu sebagai riyadhos sholawat istimewa. Nah, buat teman-teman yang nanya, Kak, apa sih riyadhos sholawat istimewa? Gak mungkin aku jawab sedetail di video ini. Nah, jadi aku ngajak teman-teman kalau emang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang riyadhos sholawat istimewa, bisa join kelas online aku. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa langsung aja daftar atau tanya-tanya ke nomor ini, atau follow Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada highlight atau ada sorotan mengenai kelas online. Ya. Nah, jadi intinya riyadhos sholawat istimewa itu tuh kayak kita ngelaksanain sholawatnya itu, kita mengamalkan sholawatnya itu agak berbeda ya, dimana kita kayak intinya adalah mengistimewakan waktu bersama Allah dan Rasulullah. Nah, makanya salah satunya adalah yaitu kalau udah ambil hitungan sholawat yang mau diamalkan, dan ya itu dihabiskan dalam sekali duduk, dalam sekali waktu, nggak dicicil. Tapi sekali lagi itu versi aku dan tidak harus ya. Pada intinya ngamal sholawat itu kita dibebaskan, mau dicicil boleh, mau gak dihitung pun juga boleh ya. Yang selanjutnya adalah, Kak, apa aja keajaiban sholawat Jibril yang udah dirasakan? Ini terutamanya yang sholawat Jibril 4444 ya. Aku udah ngerasain banyak banget keajaiban sholawat Jibril 4444, terutamanya yang berkaitan dengan hajat-hajat besar, hajat-hajat penting dalam hidup aku gitu. Nah, salah satunya adalah punya YouTube gitu. Jadi ini aku bisa punya YouTube, bisa dilihat oleh banyak orang, bisa punya subscriber sampai ratusan ribu. Itu aku meyakini jalannya itu adalah dari sholawat Jibril 4444. Nah, aku menceritakan detailnya itu di kelas online, teman-teman. Karena kalau di video YouTube kayak gini, kalian pasti bosan untuk mendengarkannya gitu. Nah, kalau kelas online itu emang khusus buat orang-orang yang bener-bener tertarik, bener-bener kepingin banget belajar lebih lanjut tentang riyadhos sholawat istimewa. Jadi banyak banget ya. Contohnya ya ini, punya YouTube. Kemudian juga apalagi kayak kemarin yang umroh bareng keluarga, terus punya penghasilan 2 digit, banyak deh. Nah, itu kan yang berkaitan kayak material. Nah, yang dari sisi ini juga ngubah karakter, ngubah kayak dulu aku tuh orangnya agak temperamen, gampang marah, gampang emosian, gampang tersinggung. Tapi ya aku meyakini bahwa salah satu fadilah atau keajaiban sholawat Jibril 4444 yang aku rasain adalah ngebuat aku jadi lebih calm, lebih tenang, lebih kalem, dan juga
sangat mengundang inspirasi itu datang, inspirasi, ide, ya kreativitas. Itu aku juga ngeyakini salah satunya datang dari jalan ngamali sholawat Jibril 4444. Jadi banyak banget keajaiban sholawat Jibril yang terjadi dalam hidup aku. Selanjutnya adalah, Kak, berapa lama keajaiban sholawat Jibril itu terjadi dari mulai Kak Dina mengamalkan sholawat Jibril tersebut. Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman, jujur kalau misalnya nih mau mengamalkan sesuatu, aku tuh nggak terpaku sama targetnya itu kapan. Jadi gini, kalau aku udah jadi kalau aku udah ngamalin sholawat, itu aku yakin ini pasti akan membawa perubahan dalam hidup aku. Tinggal aku menjalaninya dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan keyakinan yang penuh, tanpa mikirin kapan hal itu akan terkabul gitu. Nah, tapi dari pengalaman aku sendiri, itu awal kali pertama kenal dengan sholawat Jibril 4444 itu tahun 2017. Dan aku udah ngerasain perubahan yang begitu drastis tahun depannya, tahun 2018. Jadi gak lama gitu, apalagi kalau teman-teman melaksanakannya dengan penuh keyakinan dan tanpa terpaku pada kapan, bagaimana keajaiban itu akan terjadi. Tiba-tiba aja, atau kerasanya kayak, loh kok hidup aku rasanya udah berubah drastis gitu ya, loh ini apa ya, keajaiban itu langsung kayak gak terasa lama gitu teman-teman. Meskipun kalau mungkin dihitung 1 tahun lama gitu. Nah itu kalau teman-teman terlalu nungguin. Tapi kalau melaksanakannya dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kayak gak terlalu nungguin kapan terjadinya, bagaimana prosesnya, insya Allah kerasanya cepet banget gitu. Ini yang terakhir ya, pertanyaan terkait dengan sholawat Jibril 4444, yaitu tentang gimana Kak caranya supaya istiqomah atau enggak naik turun gitu ngamalinnya, biar enggak males-malesan ngamalinnya. Oke, kalau aku sendiri gini ya, tergantung dengan kemauan kita. Terutamanya kalau teman-teman emang ada hajat yang ingin diraih, hajat besar yang ingin diraih, atau kamu benar-benar butuh banget pertolongannya Allah, ya pasti rasa capek, rasa malas itu bisa dilawan. Tergantung seberapa besar, seberapa kuat kamu ingin minta tolong kepada Allah. Kalau aku kuncinya di situ, gitu. Dan emang perlu dibiasakan teman-teman, supaya istiqomah itu perlu dibiasakan secara secara berturut-turut tanpa putus. Ya minimal sampai 40 hari ketiga gitu. 40 hari pertama terlewat, 40 hari kedua sampai 40 hari ketiga. Intinya sesuatu habit atau kebiasaan itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Minimal itu kalau dilaksanain 21 hari tanpa putus. Nah jadi itu salah satu kuncinya istiqomah adalah kemauan kita yang kuat, seberapa kuat kemauan kita, sama latihan untuk mengkonsistenkan dengan cara ngamalinnya berturut-turut tanpa putus, tanpa bolong. Nah insya Allah pikiran bawah sadar kamu akan terpengaruh dan ya nggak enak aja gitu kalau nggak ngamalin. Jadi sehari nggak ngamalin kayak kok kayak ada yang kurang ya gitu. Nah kalau itulah tips istiqomah dari aku. Mungkin itu aja di video kali ini terkait dengan all about sholawat Jibril. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin teman-teman tanyakan, silakan komen di comment section di bawah. Nanti mungkin aku bisa mungkin nanti bisa aku bikin part 2-nya terkait dengan sholawat Jibril ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.